warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niaba Akmalia dengan NIM 2320150 kelas D pembelajaran Al-Quran Hadis MISD. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran kelas 1 semester 2 dengan materi surat An-Nasr guna memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Langsung saja ke video selanjutnya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian menjawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama Ibu Niaba Akmalia. Kalian bisa panggil Ibu Nia. Sebelum kita memulai pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar secara bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran Al-Quran Hadis pagi hari ini, kita akan membahas tentang surat An-Nasr. Jadi, surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan diturunkan setelah surat At-Taubah. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah. Nah, selanjutnya Ibu Nia ingin bertanya nih, apakah anak-anak sudah pernah mendengar atau membaca surat An-Nasr? Atau bahkan sudah bisa nih menghafal surat An-Nasr? Nah, pada pembelajaran kali ini, yuk kita membaca surat An-Nasr bersama-sama. Sebelum kita membaca surat An-Nasr, Ibu ada audio. Nah, kalian dengarkan dulu ya. Surat An-Nasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sekarang kita membaca surat An-Nasr bersama-sama ya. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekah, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Selanjutnya, ada sebuah nyanyian tentang surat An-Nasr yang bisa kita nyanyikan bersama-sama dengan nada naik delman. Yuk kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Pada hari ini ku belajar surat An-Nasr. Aku anak istimewa, semangat belajar. Pertolongan Allah itulah arti An-Nasr. Kemenangan Mekah ialah isi ceritanya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk.
tik tak, ayolah semangat. Latar belakang diturunkannya surat An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Peristiwa Fathu Mekah terjadi pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Fathu Mekah merupakan pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu, Rasulullah SAW mengerahkan kurang lebih 10.000 pasukan kaum muslimin. Dengan pasukan sebanyak itu, kota Mekah berhasil dikuasai kaum muslimin tanpa adanya perlawanan yang berarti dari kaum kafir Quraisy. Setelah peristiwa tersebut, semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin. Selain itu, banyak dari penduduk Mekah dan kaum kafir Quraisy yang menjadi tawanan akhirnya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertasbih dan memuji kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya sehingga banyak orang-orang yang masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan supaya Nabi Muhammad mengucapkan kalimat tasbih dan beristighfar sebagai perwujudan penyucian dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan surat An-Nasr. Yang pertama, ajaran Islam telah berkembang luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Rasulullah dan kaum muslimin telah banyak meraih kemenangan. Kemenangan diraih karena usaha yang sungguh-sungguh dan berkat pertolongan Allah. Rasulullah dan kaum muslimin berjuang dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tidak mengenal lelah. Mereka menghadapi banyak rintangan, baik berupa hinaan, cacian, fitnahan, dan penyiksaan. Mereka sabar dan tidak mudah menyerah. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa jika kita mempunyai keinginan atau cita-cita, harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan cara yang diridhai oleh Allah. Maka insya Allah pertolongan Allah akan datang sebagaimana pertolongan Allah kepada Rasulullah dan kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy. Yang kedua, ketika ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan, maka manusia akan merasakan rahmat dari ajaran Islam. Banyak orang Quraisy yang tadinya kafir, kemudian mereka berbondong-bondong memeluk ajaran Islam setelah ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, Allah mengingatkan kepada kita agar selalu ingat kepadanya dengan cara bertasbih memujinya, memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Jika cita-cita tercapai, jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena keberhasilan yang kita capai bukan semata-mata usaha kita saja, melainkan adanya pertolongan dari Allah. Kemudian ada perilaku yang sesuai dengan surat An-Nasr yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam berusaha mencapai cita-cita. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah jika keinginannya tercapai. Yang ketiga, selalu berzikir mengingat Allah. Dan yang keempat, segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah jika berbuat dosa atau kesalahan. Nah anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai surat An-Nasr. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.